Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Tersangka ditahan sementara dua orang lainnya dalam proses pemanggilan terkait kasus mafia tanah yang merampas aset selebritas Nirina Zubir dan orang tuanya. Dalang dari kasus ini adalah mantan asisten rumah tangga ibunda Nirina. 3 tersangka dihadirkan dalam jumpa pers polisi, yakni mantan ART Riri Kasmita dan suaminya serta seorang notaris. Polisi mengungkap peran 3 tersangka yang sudah ditahan ini. Riri dan suaminya yang mengurus penggelapan surat tanah bersama tersangka lain, yakni notaris. Polisi menyebut penggelapan ini tidak akan terjadi tanpa peran notaris. Polisi masih melakukan pendalaman untuk 2 tersangka lain dan tak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan palsu otentik untuk menguasai semuanya. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Kesal, tangis kecewa tak dapat dibendung oleh selebritas Nirina Zubir saat bertemu dengan mantan ART mendiang ibunya yang merampas tanahnya. Bekerja sama dengan notaris, pelaku merampas 6 sertifikat tanah dan bangunan dengan cara mengubah hak kepemilikan. Nirina juga meminta agar polisi mengusut bisnis frozen food tersangka karena ia curiga bisnis tersebut hasil perampasan aset almarhum ibundanya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga, apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu dan dari hasil penyidikan polisi ada 2 klaster dalam kasus yang dialami Nirina, yakni klaster pelaku dan klaster notaris. Polisi menyebut kasus mafia tanah dalam hal penggelapan surat tanah ibunda Nirina, pelaku dibantu notaris. Ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi. Ya, setelah sudah berubah dengan mengajak 1 notaris untuk membantu. Para pelaku ini kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini, kemudian digadaikan lagi. Ada yang 1,3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini. Badan Pertanahan Nasional menegaskan, dalam kasus mafia tanah biasanya banyak oknum aparat yang terlibat. Pelaku bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melakukan perubahan kepemilikan tanah. Dalam kasus mafia tanah yang menyebabkan Nirina Zubir dan keluarga menjadi korban, BPN bakal menyelidiki ada tidaknya pegawai mereka yang terlibat. Jadi di dalam konteks mafia tanah itu demikian banyak melibatkan pihak berwenang. Coba lihat, ada lurah, ada camat, ada BPN, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Siapa yang bisa menggerakkan mereka? Ada kekuatan yang lebih besar, mampu mereka menggerakkan pihak berwenang. Kalau dalam kasus Nirina Zubir ini ada oknum dari BPN nggak, Bung Taufik? Nah, sedang kita selidiki sekarang apakah ada. Tetapi ada kemungkinan ke sana? Saya dalam konteks ini saya melihat agaknya tidak ada ya. Kenapa? Kalau perasaan saya ya. Karena ini adalah benar-benar ini sudah sangat matang. Ya, tinggal kemudian didorong sedikit oleh PPAT, maka jadilah sertifikat tersebut. Tapi meskipun begitu, pasti kita akan melakukan pengecekan lebih jauh untuk melihat. Pihak Nirina Zubir
ahli waris atas objek kasus mafia tanah ini diduga mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Penyidik Polda Metro Jaya kini tengah menelusuri dugaan pencucian uang dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.